Di ujung barat Jawa, di mana sawah membentang sejauh mata memandang, dan sungai Citarum mengalirkan kehidupan sejak ribuan tahun silam, berdiri sebuah kota yang lahir dari keberanian dan ketekunan. Karawang, julukan kota pangkal perjuangan, bukan sekedar nama. Kota ini menyimpan jejak sejarah yang dalam, dari perjuangan para pahlawan kemerdekaan, hingga perjuangan petani menjaga lumbung padi di Jawa Barat. Tapi, di balik sejarah besarnya, ada sebuah kekayaan yang sering terlupakan, kekayaan di atas meja makan. Karena di tanah yang subur ini, lahir pula tradisi pangan yang tak ternilai harganya. Di era modern ini, makanan cepat saji dari berbagai penjuru dunia masuk dengan mudah ke sudut-sudut kota Karawang. Generasi muda tumbuh lebih akrab dengan nama-nama asing dibanding makanan leluhur sendiri. Namun, di gang-gang kampung, di bawah pohon rindang depan rumah, di pasar-pasar subuh yang mulai sepi, masih ada yang setia menjaganya. Namanya serabi hijau, makan yang terlihat sederhana, namun menyimpan kedalaman rasa dan makna yang luar biasa. Berbeda dengan serabi pada umumnya, serabi khas Karawang ini berwarna hijau alami dari daun suji dan daun pandan. Warna yang bukan sekedar estetika, tapi merupakan warisan cara memasak yang jujur menggunakan apa yang ada di alam sekitar. Serabi sendiri sudah ada di Nusantara sejak ratusan tahun lalu. Dibuat dari campuran tepung beras dan santan, dua bahan yang mudah didapat di tanah Karawang yang kaya ini. Di Karawang, serabi hijau menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Dulu, ia hadir di setiap selamatan, kenduri dan hajatan keluarga, disajikan bukan dengan kemewahan, tetapi dengan kehangatan yang tak tergantikan. Proses masaknya pun sama tradisional dengan bahannya. Adonan disiapkan sehari sebelumnya, kemudian dibiarkan beristirahat hingga berfermentasi sehingga teksturnya berpori dan lebih mudah dicerna. Esok paginya, tungku dinyalakan, cetakan tanah liat dipanaskan di atas bara api kayu, lalu adonan dituang perlahan kemudian ditutup. Beberapa menit kemudian, serabi hijau keluar dengan tepi kecoklatan yang renyah dan permukaan hijau yang cantik, penuh lubang-lubang kecil sehingga menjadi ciri khas dari serabi tersebut. Di balik lezatannya, serabi hijau menyimpan nilai gizi yang tak main-main. Tepung beras adalah sumber karbohidrat kompleks yang memberikan energi lebih tahan lama dibanding karbohidrat olahan. Ia juga bebas gluten sehingga ramah untuk mereka yang sensitif. Lalu santan kelapa mengandung asam laurat, lemak sehat yang mendukung fungsi imun tubuh. Daun suji, si pemberi warna hijau, kaya akan klorofil, antioksidan dan vitamin K yang baik untuk kesehatan tulang dan darah. Lalu, daun pandan pun bukan sekedar pewangi. Ia mengandung senyawa alami yang dipercaya membantu meredakan stres dan menstabilkan kadar gula darah. Serabi hijau ini makanan sederhana dengan kandungan gizi yang luar biasa. Hari ini, serabi hijau masih bisa ditemukan di pasar-pasar tradisional Karawang, di warung pinggir jalan, di tangan ibu-ibu yang telah menjaganya selama berpuluhan tahun. Tetapi, jumlah pembuatnya semakin sedikit. Yang muda belum banyak yang mau belajar, yang tua semakin sedikit yang bisa mengajarkan. Sementara itu, makanan kita ditarik ke segala arah, ke franchise, ke aplikasi pesan antar, dan ke konten viral. Serabi hijau berdiri tenang di pinggiran, menunggu untuk dilihat. Melestarikan serabi hijau bukan berarti melawan kemajuan. Ia berarti memilih untuk tidak melupakan akar. Karena pangan lokal seperti serabi hijau Karawang bukan hanya tentang rasa. Ia tentang identitas, tentang ingatan, dan tentang siapa kita. Ketika kita memilih makanan serabi hijau pagi ini, kita sedang memilih untuk menghargai tangan-tangan yang merawat tanah ini, generasi demi generasi. Serabi hijau Karawang, sepotong pangan sederhana, sebuah warisan yang tak ternilai. Sudah saatnya kita jaga, kita ceritakan, dan kita nikmati kembali.